Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Isnur Jahan Usmanto. Saya akan membahas hukum pidana. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tuti Rastuti selaku dosen pengantar hukum Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan dan mempersingkatnya waktu. Hukum pidana menurut Profesor Simon dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana dalam arti objektif, hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukuman pidana yang berlaku atau disebut juga hukum positif. Hukum pidana dalam arti subjektif oleh Profesor Simon dirumuskan sebagai keseluruhan dari larangan dan keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukuman tersebut. Sejarah hukum pidana. Pada masa Belanda atau masa penjajahan Belanda, Belanda berusaha mengodifikasi hukuman pidana dengan diundang-undangkannya Koningrijks Besluit pada tanggal 10 Februari tahun 1866. Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 bahwa semua perundang-undangan masih berlaku selama belum diadakan yang baru, maka diundang-undangannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang kita kenal dengan sebutan KUHP. Perbedaan hukuman pidana dan hukuman perdata. Dalam hukuman pidana, tuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum atas nama negara dengan surat dakwaan yang mengandung delik yang didakwakannya tersebut. Perkara perdata, gugatan diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan hukuman pidana ada dua, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik, tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan negara. Aliran modern mengajarkan tujuan susunan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Asas legalitas tercantum di pasal 1 ayat 1 KUHP. Kata-kata yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, tiada suatu perbuatan feit yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahulunya, bahwa dengan istilah feit disalin dengan kata peristiwa karena dengan istilah feit itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan. Asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara atau semua masalah pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya. Pembagian hukum pidana menurut Scholten. Hukum pidana umum karena merupakan perundang-undangan pidana dan berlaku umum. Adapun yang termasuk hukum pidana khusus atau hukum pidana pemerintah, yakni Undang-Undang Perpajakan, Narkotika, Arsip, Nuklir, Agraria, Perkawinan, Perburuhan, dan lain-lain. Undang-undang ini semua bukan perundang-undangan pidana, tetapi perundang-undangan administrasi bersanksi pidana. 3 golongan teori penjatuhan pidana atau hukuman pidana. 1. Teori absolut, 2. Teori relatif, 3. Teori gabungan. Teori absolut bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku pidana sehingga hukuman itu diterapkan bertujuan untuk memperbaiki, tetapi semata-mata membalas perbuatan pelaku. Teori relatif dari aliran modern
hukuman pidana, aliran modern bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Teori gabungan pidana digunakan selain untuk membahas perbuatan pelaku dan pelaku tidak mengulangi tindak pidana. Fungsi hukum pidana menurut Sudarto ada dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum, hukuman pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya. Fungsi khusus bagi hukuman pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan hukum pidana ada tiga, yaitu kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat, yang terakhir itu kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum perorangan, misalkan kepentingan hukum terhadap hak hidup atau nyawa, dan kepentingan hukum atas tubuh. Kepentingan hukum masyarakat, misalkan kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Kepentingan hukum negara, misalnya terhadap keamanan dan keselamatan negara dan kepentingan hukum terhadap negara-negara bersahabat. Hukum pidana mengatur tentang satu, larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Kedua, syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Ketiga, sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau delik. Yang terakhir, cara mempertahankan atau memberlakukan hukuman pidana. Ketentuan hukuman pidana ada tiga, yaitu yang satu, aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan yang positif maupun negatif tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut. Kedua, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. Ketiga, tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat pelengkapannya, misalkan polisi, jaksa, hakim terhadap yang disangkanya dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau bagi pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukuman pidana tersebut. Hukuman pidana dalam arti subjektif ada dua, yaitu yang pertama, hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Kedua, hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukum. Pembagian hukum pidana ada 4. Yang pertama berdasarkan wilayah, kedua berdasarkan bentuk, ketiga berdasarkan pembelakuan, keempat berdasarkan sifatnya. Karakteristik hukum pidana. Hukum pidana bersifat publik. Hukum pidana atau hukuman pidana memiliki karakteristik mengatur hubungan antara kepentingan negara atau kepentingan masyarakat. Kedua, kedudukan penguasaan negara lebih tinggi dari perseorangan. Ketiga, penuntut kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak bergantung kepada perseorangan yang dirugikan, tapi negara wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Sumber hukum pidana ada 5, yaitu KUHP, kedua undang-undang di luar KUHP, ketiga pidana adat, keempat jurisprudensi, kelima hukum internasional. Ilmu pembantu hukum pidana. Yang pertama, kriminologi, yaitu tentang ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Kedua, sosiologi kriminal, tentang realitas sosial tentang terjadinya kejahatan. Ketiga, antropologi kriminal atau
mempelajari tanda fisik seseorang atau seorang penjahat. Keempat, psikologi kriminal, yaitu tentang faktor kejiwaan seseorang penjahat. Kelima, victimologi. Victimologi merupakan suatu studi yang berasal dari kriminologi. Sekian dari saya. Apabila tutur saya ada yang salah maupun ada yang kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.